4246. 3 inti bagian dalam terletak dengan tenang di atas platform bundar. Mereka diselimuti oleh layar cahaya transparan, mengisolasi fluktuasi energi di dalam inti bagian dalam. Mereka tampak persis sama tanpa ada perbedaan. Jarak 300 meter tidak terlalu jauh, dan orang-orang di pantai bisa melihatnya dengan jelas dengan penglihatan mereka. Namun, tidak ada yang tahu berapa nilai inti dalam itu. Bahkan murid dari Tanah Berdarah di pulau pertama tidak tahu. Dia menggosok dagunya dan melihat dengan rasa ingin tahu pada 3 platform bundar di depannya. Apakah ini hadiah? Seseorang bingung. Ketika murid dari Tanah Berdarah 1000 besar melangkah ke pulau pertama, jelas bahwa ini adalah semacam hadiah. Namun, dia tidak tahu apakah itu hadiah dari 3 inti dalam atau apakah dia hanya bisa memilih salah satunya. Semua orang menatap kosong ke arah itu. Setelah beberapa saat, murid dari Bloodlands of the Great Thousand membuat keputusan, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih platform bundar di sebelah kanan. Tanpa halangan apapun, sebuah tangan langsung meraih layar cahaya dan mengeluarkan inti dalam. Untuk sesaat, semua orang ingin tahu berapa nilai inti dalam dan atribut apa yang dimilikinya. Namun, murid dari Tanah Berdarah 1000 besar menyimpan inti dalam, tidak memberi siapapun kesempatan untuk memeriksanya. Kemudian, dia meraih platform bundar di tengah dengan kecepatan kilat. Kali ini, dia tidak berhasil karena layar cahaya yang menutupi platform bundar sangat kokoh. Jika dia tidak merusak layar cahaya, dia tidak akan bisa mengambil inti dalam. Selama penundaan ini, 3 platform bundar tiba-tiba tenggelam ke tanah dan menghilang tanpa jejak. Melihat ini, bagaimana mungkin semua orang tidak tahu bahwa inti dalam benar-benar hadiah? Namun, hadiah ini hanya bisa diambil oleh mereka yang menginjakkan kaki di pulau itu. Meskipun itu hanya inti dalam, itu sangat membangkitkan antusiasme semua orang. Kultivator yang datang ke sini tertarik dengan warisan Dao Darah Sir Gatsue Yao. Namun, setelah menyaksikan kengerian dan keanehan Danau Darah, banyak orang ingin mundur. Namun, penampilan inti dalam sebagai hadiah membuat banyak kultivator gelisah. Jika mereka dapat memperoleh inti dalam kelas 6, kelas 7, atau bahkan kelas 8, mereka tidak perlu khawatir selama sisa hidup mereka. Itu akan cukup bagi mereka untuk menyia-nyiakan sisa hidup mereka. Setelah murid Great Chiliocosm Bloodland mengambil Inner Elixir, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari tengah pulau. Tak lama kemudian, sebuah tablet batu besar tiba-tiba muncul dari tanah dan berdiri di tengah pulau. Ada bab kedua, mata indahku Huasang berbinar. Sebelumnya, dia memberitahu Yang Kai bahwa ada bab kedua dan ketiga dari Sutra Memancar Darah, tetapi itu sepenuhnya spekulasinya sendiri. Sekarang, melihat tablet batu, itu segera dikonfirmasi. Semua orang di pantai mencoba yang terbaik untuk melihat isi dari loh batu kedua. Sayangnya, lempengan batu itu tampaknya tertutup oleh lapisan kabut, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di atasnya. Tiba-tiba, mereka mengerti bahwa jika mereka ingin mengetahui isi dari bab kedua Sutra Memancar Darah, mereka harus pergi ke pulau pertama. Desain warisan Sir God Blood Demon saling terkait dan ditingkatkan lapis demi lapis. Tampaknya dia benar-benar memiliki niat untuk memilih ahli waris. Kalau tidak, tidak perlu membuatnya begitu rumit. Murid dari Tanah Darah Chiliocosm besar datang ke depan tablet batu dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya sebentar. Kemudian, dia duduk bersila dan mulai memahami bagian kedua dari kitab suci yang memancar darah. Saudara muda Yang, apakah kamu ingin mencoba? Ku Huasang berbalik untuk melihat Yang Kai. Tentu saja, Yang Kai mengangguk. Karena mereka sudah ada di sini dan berdiri di depan kesempatan seperti itu, bagaimana mereka bisa puas jika mereka tidak mencoba? Meskipun dia tidak mencoba-coba Blood Dao, sebagian besar kultivator di sini mungkin seperti dia. Karena Tuan Dewa Sue Yao telah mengatur tes di sini, dia seharusnya mempertimbangkan ini. Jika Yayasan Blood Dao seseorang benar-benar digunakan untuk menentukan warisan, maka murid Tuan Dewa Sue Yao hampir dijamin untuk menang. Tidak perlu memuji dia. Yang Kai samar-samar merasa bahwa ujian warisan ini seharusnya tidak sesederhana itu. Bu Lianzong dan yang lainnya secara alami tidak keberatan. Semua orang menemukan tempat dan duduk, membenamkan diri di loh batu dan memahaminya. Yang Kai tidak segera memahami misteri tablet batu. Sebagai gantinya, dia diam-diam mengaktifkan hukum luar angkasa, mencoba melihat apakah dia bisa langsung berteleportasi ke pulau pertama atau istana di tengah danau. Jika dia bisa berteleportasi ke sana, maka tidak perlu memahami tablet batu. Namun, tepat setelah tindakan ini, hatinya entah kenapa menjadi sangat krisis. Seolah-olah dia benar-benar berteleportasi ke sana, akan ada bencana. Perasaan ini menyebabkan dia terkejut di dalam hatinya,
dan dia buru-buru menyerah untuk mencoba sementara perasaan bahaya di hatinya menghilang seperti asap ke udara tipis. Sambil menghela nafas, dia tahu itu tidak akan mudah. Karena Tuan Dewa Sue Yao telah mengatur warisan, dia pasti tidak akan membiarkan generasi mendatang memiliki celah. Jika dia tidak mengikuti metodenya, bahkan jika dia mencapai pulau atau istana di tengah danau, dia takut dia tidak akan memiliki akhir yang baik. Karena hukum luar angkasa tidak dapat digunakan, Yang Kai hanya bisa duduk dan memahami dengan jujur. Sama seperti sebelumnya, pikirannya ditarik ke dalam tablet batu oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, mengembangkan berbagai misteri kitab suci yang memancar darah. Sebelumnya, Yang Kai hanya membaca sekilas isi dari Blood Radiating Scripture, tetapi sekarang setelah dia tenang dan mempelajarinya, dia menemukan bahwa Blood Radiating Scripture tidak terlalu sulit untuk dipahami. Sebenarnya, ini hanya bab pertama, dan Kai yang tidak memiliki cara untuk memahami sisanya. Selama fondasi dan persepsinya tidak terlalu buruk, tidaklah sulit untuk memahami misteri bagian pertama dari kitab suci yang memancar darah. Semangat Yang Kai terguncang, dan dia menjadi semakin fokus untuk memahami. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan orang-orang terus-menerus berdiri dari bawah loh batu, dan kemudian berjalan menuju lokasi pulau pertama. Satu demi satu, banyak orang berhasil mencapai pulau itu, dan jumlahnya tidak sedikit. Namun, jumlah kultivator di bawah loh batu meningkat, karena semakin banyak orang yang datang. Orang-orang ini jelas mendengar berita itu dan bergegas untuk mendapatkan bagian dari sup. Ketika Yang Kai benar-benar memahami bagian pertama dari kitab suci yang memancar darah, dan merasa bahwa tidak ada banyak masalah dalam mengoperasikannya, setengah hari telah berlalu. Perlahan membuka matanya, dia kebetulan melihat Ku Huasang di sampingnya menoleh untuk menatapnya. Ku Huasang jelas terkejut, kamu sangat cepat. Dia juga baru saja memahaminya secara menyeluruh, tidak seperti para murid dari Great Tousan Bloodland, yang memiliki dasar darah yang dalam. Meskipun dia adalah murid inti dari Yin Yang Heaven, dia belum pernah mencoba metode darah sebelumnya, sama seperti Yang Kai. Mulai dari awal, tentu saja tidak seunik yang lain. Tetapi sebelum Yang Kai datang, dia sudah memahami kitab suci yang memancar darah. Tanpa diduga, dia berakhir hampir bersamaan dengan Yang Kai. Namun, ketika dia memikirkan berbagai pelaku kejahatan Yang Kai di alam Taisu, dia merasa lega. Terkekeh bukan hal yang baik bagi seorang pria untuk terlalu cepat. Wajah Yang Kai hitam, dan dia pikir wanita ini kecanduan menggodanya. Yang Kai mencibir, apakah Anda ingin mencoba? Mata Ku Huasang berbinar, dan wajahnya tergerak, benarkah? Yang Kai tersipu dan dengan cepat melambaikan tangannya, bercanda. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat bahwa Bu Lianzong dan yang lainnya masih memahami dengan mata tertutup. Ketika dia berpikir apakah akan menyapanya, Bu Lianzong membuka matanya dan berkata, saudara yang pergi dulu, kami akan datang nanti. Yang Kai mengangguk dan berkata, kalau begitu kami akan menunggumu di depan. Bu Lianzong memandang Ku Huasang dalam-dalam, dan mentransmisikan suara ke Yang Kai, saudara Yang, jangan percaya orang dengan mudah. Kata-katanya sepertinya memiliki arti, jadi mata Yang Kai berkedip, dan dia tersenyum dan mengangguk. Bersama dengan Ku Huasang, mereka datang ke tepi danau dan melihat ke atas. Mereka melihat bahwa ada banyak kultivator di danau yang mendesak bab pertama dari kitab suci memancar darah, membuat satu persatu ki darah berlama-lama, dan berjalan dengan hati-hati di danau. Sebagian besar dari mereka mengejutkan karena mereka takut menghadapi kecelakaan. Hanya beberapa dari mereka yang kuat dan dengan cepat melangkah ke pulau kecil pertama. Sama seperti para murid dari Tanah Berdarah Seribu Besar, 3 platform bundar akan muncul di depan semua orang setelah mereka melangkah ke pulau kecil. Masing-masing dari mereka memiliki neidan yang ditempatkan di atasnya. Setelah salah satu neidan dibawa pergi, 2 platform bundar yang tersisa akan tenggelam ke dalam tanah dan menghilang. Jeritan datang, tetapi seseorang tidak tahu mengapa, 1 kaki di udara, dan setengah dari kaki itu melangkah ke danau. Dengan panik, pria itu mengulurkan tangan untuk meraih temannya. Akibatnya, rekannya yang sudah gelisah juga melakukan kesalahan. Keduanya jatuh sejenak, dan kabut darah di sekitar mereka runtuh, dan mereka berdua jatuh ke danau darah dalam sekejap. Di danau darah yang tenang, tampaknya ada binatang buas yang memilih orang untuk dimakan. Biasanya tidak ada riak, tetapi begitu seseorang jatuh ke air, itu menunjukkan gelombang ganas. Gelombang darah menggulung, dan gelombang jatuh. 2 kultivator yang melakukan kesalahan terguling ke danau darah dan menghilang. Bahkan gelembung tidak keluar. Banyak orang tampak menyeramkan. Banyak kultivator yang telah berdiri di tepi pantai dan siap untuk mencoba takut untuk pergi ke danau. Untuk sementara, mereka ragu-ragu dan tidak bisa mengambil keputusan.
Yang Kai berkata, mari kita cari arah dengan lebih sedikit orang. Ku Huasang setuju, aku juga berpikir begitu. Meskipun keduanya memiliki kepercayaan diri, mereka tidak tahan dengan campur tangan orang lain. Jika mereka ditangkap oleh orang-orang yang kehilangan pijakan seperti sekarang, mereka mungkin berakhir dengan tragedi. Melihat sekeliling, segera datang ke arah dengan lebih sedikit orang. Yang Kai menoleh untuk melihat Ku Huasang, kakak seniorku, hati-hati. Ku Huasang tersenyum manis, jangan khawatir, jika saya merasa salah, saya pasti akan menarik Anda ke dalam air. Kita tidak bisa lahir di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama. Kita selalu bisa mati di tahun yang sama, bulan yang sama, dan hari yang sama. Lebih baik menjadi hantu daripada sendirian. Saudara muda, bukankah begitu? Yang Kai menghela nafas dan berkata, saya tidak dapat melihat bahwa kakak seniorku memiliki hati ular. Saya ingin menjauh dari Anda. Ku Huasang terkikik, sudah terlambat. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangan dan memegang lengan Yang Kai. Dia tidak keberatan meremas lengan Yang Kai, dan ada elastisitas yang luar biasa menempel di tangannya. Yang Kai tidak menanggapi, dan wanita itu menariknya dan melompat langsung ke danau darah. Yang Kai terkejut dan dengan cepat mengaktifkan bab pertama dari Blood Shining Scripture. Menurut metode kultivasi yang baru saja dia pahami, dia mendesak darahnya sendiri. Dalam sekejap, cahaya keemasan terang menutupi seluruh tubuhnya. Keduanya jatuh dengan mantap di danau darah, dan lapisan riak bergoyang di bawah kaki mereka, perlahan menyebar keluar. 4247. Yang Kai berkeringat dingin, angin bertiup, dan seluruh tubuhnya dingin. Dia menoleh dan menatap Ku Huasang, apakah kamu gila? Mengapa kamu tidak menyapa? Ku Huasang memandang Yang Kai, dan matanya penuh kejutan, saudara muda yang, darahmu, emas. Biasanya, orang lain tidak dapat melihat apapun, kecuali Yang Kai terluka, tetapi pada saat ini, darah mengalir, dan kabut darah menutupi tubuh, dan itu menunjukkan perbedaan dengan yang lain. Ku Huasang memiringkan kepalanya, mengendus seperti anjing, dan mengerutkan kening, napas roh ilahi. Segera menatap Yang Kai dengan kaget, saudara muda, Anda memiliki darah roh suci. Apakah Anda monster? Yang Kai tidak memiliki napas yang baik, monster kepalamu. Wajah Ku Huasang murni, Sidi, apakah kamu marah? Dua mata berkedip, Yang Kai marah, dan berkata dengan wajah datar, tidak. Menarik lengannya dari lengannya, dia dengan hati-hati mengamati danau darah, dan merasakan aliran air darah di bawah kakinya. Segera, dia menemukan kedalaman danau darah ini. Air darah di danau darah ini tampak tenang tanpa riak sedikit pun, tetapi pada kenyataannya, itu terus berubah. Namun, perubahan ini sangat rahasia, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya. Hanya dengan berdiri di permukaan danau orang bisa merasakannya. Dan perubahan ini terlebih lagi sehingga danau memiliki gaya tarik yang aneh, membuat orang tanpa sadar jatuh ke dalam danau. Hanya dengan menjalankan kitab suci memancarkan darah yang tidak dapat dihancurkan Dayan, Anda dapat menahan gaya tarik ini, dan Anda dapat berjalan di danau seolah-olah itu adalah tanah datar. Menyadari hal ini, hati Yang Kai jernih, mengetahui bahwa kitab suci yang memancar darah di loh batu adalah dasar dari ujian ini. Dapat dikatakan bahwa, selama Anda dapat menstabilkan pikiran Anda dan mempertahankan pengoperasian kitab suci memancar darah di danau, tidak akan ada bahaya bagi hidup Anda, dan Anda dapat dengan mudah mencapai pulau pertama. Para kultivator yang jatuh ke danau dan kehilangan nyawa mereka tidak sepenuhnya memahami misteri kitab suci yang memancar darah atau terlalu gugup untuk tampil dengan benar. Itu sebabnya mereka kehilangan nyawa. Tingkat pertama ini tidak sulit. Setelah mendapatkan kepercayaan diri, Yang Kai mengambil langkah maju. Benar saja, selama kitab suci yang memancar darah terus beredar, dia akan dapat berjalan dengan aman melalui danau darah. Setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba melihat kembali ke Ku Huasang, yang telah berdiri di tempat yang sama. Mengapa kamu berdiri di sana? Ku Huasang menatapnya dengan sedih, aku salah. Saudara muda, jangan marah, oke? Yang Kai berkata, saya tidak marah. Ku Huasang dengan samar berkata, kamu marah, hei, kakak muda sepertinya kamu tidak ingin memaafkanku, kakak senior, lebih baik mati. Kabut darah menyelimuti permukaan tubuhnya. Yang Kai terkejut, kakak seniorku, jangan membuat masalah. Dengan cepat mengulurkan tangan untuk meraihnya, tiba-tiba Ku Huasang terkikik, dengan jentikan lengan bajunya, pita melilit lengan Yang Kai, lalu sosoknya berkibar, seperti kupu-kupu menari, tubuhnya memeluk lengan Yang Kai, mengangkat kepalanya, matanya yang indah memandang Yang Kai, menghela nafas, saya tahu bahwa saudara muda enggan. Wanita gila. Yang Kai mengertakkan gigi dan mengutuk, apakah ini tempat untuk bercanda? Aku salah.
Ku Huasang memutar tubuhnya. Tiba-tiba, Kai yang merasa tidak nyaman. Dengan tubuh yang harum dan lembut di lengannya, menggeliat maju mundur, keindahan yang begitu halus, mulutnya kering dan hatinya kacau balau. Dia buru-buru meraih bahunya dan mendorongnya pergi. Kakak bela diri seniorku, seriuslah. Katanya dengan tegas. Terakhir kali saya menghubunginya di alam Taisu, saya tidak terlalu lancang. Hari ini, aku tidak tahu apa yang salah dengannya. Yang Kai tidak tahan. Wajah Ku Huasang dingin, menatapnya dan berkata, saudara muda, apakah menurutmu aku bukan wanita yang serius? Apakah ini masih masuk akal? Yang Kai bersiap untuk menjelaskan, tiba-tiba Ku Huasang menghentakkan kakinya dan berkata, karena kakak muda berpikir begitu, maka kakak senior tidak akan mengganggumu, Memutar kepalanya, rambut menyapu pipi Yang Kai, dan dia melangkah maju. Yang Kai tertegun di tempat, hanya merasa bahwa hati wanita ini adalah jarum di laut, dan tidak bisa mengerti. Keduanya seperti pezina di danau darah ini, menggoda, membuat banyak kultivator melihat ke samping. Pada saat ini, melihat Ku Huasang meninggalkan Yang Kai, mereka semua bersorak dalam hati. Ku Huasang pergi sangat cepat, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia sudah menginjakkan kaki di pulau pertama, dan Yang Kai tertegun sejenak dan mengikuti. Level pertama ini tidak terlalu sulit. Selama Anda dapat menstabilkan pengoperasian kitab suci yang memancar darah, Anda dapat menahan gaya tarik dari danau darah. Sesaat kemudian, Yang Kai juga menginjak pulau pertama. Saat kakinya menginjak tanah, 3 meja bundar tiba-tiba muncul di depannya. Meja bundar ditutupi oleh tirai tipis, dan monster Biskor ditempatkan di atasnya. Yang Kai mencoba memeriksanya dengan pikiran spiritual dan menemukan bahwa dia tidak dapat melihat kebenaran di dalamnya, dan dia bahkan tidak dapat melihat apa atribut dari Neidan ini. Tampaknya Kaisar Iblis Darah tidak bermaksud membiarkan orang memiliki dasar untuk memeriksanya. Hadiah apa yang bisa didapatkan di sini tergantung pada keberuntungan. Yang Kai meraih meja bundar, dan tirai tipis tidak menghalanginya sama sekali. Ketika Yang Kai mengambil kembali tangannya yang besar, ada elemen bumi Neidan di telapak tangannya. Setelah dia mendapatkan Neidan, 3 meja bundar tiba-tiba tenggelam ke tanah dan menghilang. Ku Huasang berdiri di sebelahnya, menyodoknya dengan sikunya, dan berbisik, saudara muda, nilai apa yang kamu dapatkan? Yang Kai menoleh untuk menatapnya dan tertawa, saya pikir kakak senior tidak akan peduli lagi dengan saya. Ku Huasang berkedip, aku sedang bermain denganmu, tidak bisakah kamu melihatnya? Kamu benar-benar bodoh. Apakah ada lelucon seperti itu? Yang Kai terdiam. Tetapi dia masih merentangkan Neidan di tangannya, kakak senior, lihat sendiri. Ku Huasang menatap matanya dan berkata dengan bangga, ini baru kelas 4, saya mendapat kelas 5. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan menunjukkan Neidan yang dia dapatkan. Yang Kai melihatnya dan menemukan bahwa dia benar-benar mendapatkan Neidan kelas 5. Tampaknya imbalan di sini berbeda. Berbalik dan melihat situasi orang lain di sekitarnya, dia menemukan bahwa beberapa orang mendapat kelas 3, beberapa orang kelas 4 seperti dirinya, dan hanya satu orang yang mendapat kelas 5 seperti Ku Huasang. Dengan cara ini, hadiah di pulau pertama adalah kelas 3 hingga kelas 5 Neidan, kelas 3 dan kelas 4 adalah yang paling banyak, dan kelas 5 adalah yang paling sedikit. Ini membuat hatinya tergerak, pulau pertama seperti ini, lalu yang kedua, ketiga, dan istana di tengah danau. Sangat mungkin untuk memiliki Neidan kelas 7 di sini. Hal ini membuatnya semakin bertekad untuk pergi ke istana di tengah danau untuk menjelajah. Pada saat ini, setidaknya 100 orang telah berkumpul di pulau kecil pertama, dan bahkan lebih banyak lagi yang datang dari pantai. Melihat postur ini, kultivator berkumpul di pantai, ada kemungkinan 80% mereka bisa datang ke pulau pertama ini, dan selama mereka datang, akan ada hadiah, dan jika mereka beruntung, mereka bisa mendapatkan kelas 5 Neidan. Yang pertama mendarat di pulau itu adalah murid dari Great Thousand Bloodland. Sudah setengah hari. Dengan kata lain, dia telah berada di sini selama setengah hari, dan kemajuannya jauh lebih cepat daripada orang lain. Yang Kai dan Ku Huasang tidak berani mengabaikan, dan dengan cepat menemukan tempat untuk duduk, membenamkan diri dalam pikiran mereka, dan membiarkan tablet batu membawa mereka ke dalamnya. Lempeng batu di pulau ini benar-benar bagian kedua dari kitab suci yang memancar darah, yang merupakan kelanjutan dari bagian pertama, tetapi sebagai perbandingan, bagian kedua jauh lebih tidak jelas dan sulit dipahami, dan lebih sulit untuk diolah. Banyak wajah kultivator berubah, dan alis mereka berkerut, dan mereka sulit untuk melanjutkan, tetapi mereka mati-matian bertahan. Yang Kai juga tenggelam dalam bagian kedua dari kitab suci yang memancar darah, tidak dapat melepaskan diri. Ketika dia membuka matanya lagi,
Setengah hari telah berlalu, dan melihat ke atas, sosok murid dari Great Thousand Bloodland telah hilang. Yang Kai segera melihat pulau kedua, dan seperti yang diharapkan, dia melihat sosok orang ini di pulau kedua. Orang ini memiliki dasar yang sangat dalam Dao of Blood, jadi dia memiliki keuntungan alami. Selain itu, dia telah tiba di sini lebih awal dari yang lain, jadi dia secara alami memimpin dalam setiap aspek. Selain dia, ada lebih dari selusin kultivator lain juga tiba di pulau kedua, dan di danau, ada lebih dari 20 orang berjalan dengan hati-hati. Yang Kai menoleh untuk melihat Ku Huasang dan menemukan bahwa dia masih bermeditasi, dan tidak ada tanda-tanda bangun untuk sementara waktu. Ini bukan untuk mengatakan bahwa bakat Ku Huasang tidak sebagus yang lain, tetapi dia datang ke sini lebih lambat dari yang lain, jadi tentu saja dia sedikit tertinggal. Yang Kai tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi duduk di sebelah Ku Huasang dan menunggu. Sekitar 1 jam atau lebih, Ku Huasang perlahan membuka matanya, dengan lembut meludahkan seteguk udara keruh, menoleh ke Yang Kai dan berkata, "Saudara muda telah menunggu lama, lain kali saudara muda berangkat sendiri, jangan-jangan tunggu aku." Meskipun dia telah merenungkan misteri loh batu, dia bukannya tidak menyadari dunia luar. Secara alami, dia tahu bahwa Yang Kai telah menunggunya untuk waktu yang lama, tetapi pada saat kritis meditasi, tidak nyaman untuk menyela, jadi dia hanya bisa melanjutkan. "Tidak masalah." Yang Kai tersenyum, "Saya tidak menunggu lama. Ayo pergi." Ku Huasang menyapa dan berjalan berdampingan dengan Yang Kai menuju pulau kedua. Datang ke danau, Yang Kai berkata, "Kakak seniorku, hati-hati. Tingkat kedua ini jauh lebih sulit daripada tingkat pertama, dan tingkat korban lebih tinggi." Dia telah mengamati di sini selama 1 jam, jadi tentu saja, dia bisa melihat lebih dari yang lain. Dibandingkan dengan tahap pertama, kesulitan tahap kedua jelas jauh lebih tinggi. Banyak prajurit yang telah melewati tahap pertama terjebak di tahap kedua, dan tubuh mereka serta dao binasa. "Saudara muda juga harus berhati-hati," kata Ku Huasang. Yang Kai mengangguk dan melangkah keluar. Pada saat yang sama, kitab suci penerangan darah diaktifkan, dan lapisan kabut darah emas segera meledak di sekelilingnya, yang lebih tebal dari sebelumnya. Dengan lembut menginjak permukaan danau, Yang Kai menahan gaya hisap dari danau darah dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Ku Huasang mengikuti. Begitu mereka sampai di jalan, keduanya menunjukkan tempat yang berbeda dari kebanyakan orang. Meskipun mereka berjalan kemudian, kecepatan mereka tidak lambat sama sekali. Mereka jatuh selangkah demi selangkah tanpa penundaan. Sebaliknya, kebanyakan kultivator lainnya, setiap langkah tampaknya telah mengalami 10.000 jenis kesulitan. Dahi banyak orang berkeringat, dan keringat menetes di pipi mereka ke dalam danau darah. Setiap langkah membutuhkan banyak waktu dan energi, dan langkahnya secara alami tidak bisa cepat. Dalam jarak pendek, Yang Kai dan Ku Huasang telah melampaui satu demi satu orang di depan mereka. Setelah waktu secangkir teh, keduanya mendarat di pulau kedua. Tidak seperti awan cahaya Yang Kai, Ku Huasang menghembuskan napas dengan lembut, dan wajahnya sedikit pucat. Dapat dilihat bahwa dia menghabiskan banyak energi spiritualnya untuk mengikuti langkah Yang Kai. 4248. Sama seperti ketika mereka mendarat di pulau pertama, 3 platform bundar muncul di depan mereka. Diselimuti oleh layar cahaya, 3 Neidan berbaring dengan tenang di platform bundar. Dengan pengalaman pertama, bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa ini adalah hadiah untuk mendarat di pulau kedua? Ku Huasang masih membandingkan kiri dan kanan, ragu untuk memilih Neidan mana yang lebih baik. Yang Kai sudah meraih meja bundar di tengah. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Mustahil untuk melihat Neidan mana yang lebih baik, jadi itu hanya masalah keberuntungan. Dengan mudah menembus layar cahaya, dia mengeluarkan Neidan di atas meja bundar dan melihatnya. Elemen kayu kelas 5. Memutar kepalanya untuk melihat Ku Huasang, dia melihat bahwa dia telah mengambil keputusan dan mengeluarkan Neidan. Dari fluktuasi kekuatan Neidan, itu juga kelas 5, tapi itu adalah Neidan elemen api. Hadiah di pulau pertama adalah Neidan kelas 3 hingga 5. Neidan kelas 3 dan 4 sangat umum, tetapi Neidan kelas 5 jarang. Di pulau kedua, keduanya mendapat Neidan kelas 5, dan hadiahnya jelas meningkat 1 level. Disimpulkan dari ini, hadiah di pulau ketiga bukanlah kelas 6. Pasti ada kelas 7 di istana di tengah danau. Hati Yang Kai terbakar, dan dia lebih bertekad untuk pergi ke istana di tengah danau. Dia tidak peduli tentang warisan darah dari Blood Demon, tetapi sangat mungkin bahwa ada sumber daya kultivasi yang dia butuhkan. Secara alami, dia tidak bisa melewatkannya dengan mudah. Mengikuti di belakang mereka, semakin banyak orang mendarat di pulau kedua dan mendapatkan hadiah mereka sendiri.
Yang Kai diam-diam mengamati mereka dan menemukan bahwa, kecuali bagi mereka yang sangat bernasib buruk yang memperoleh inti monster kelas 4, kebanyakan orang telah memperoleh inti monster kelas 5. Dia tidak melihat inti monster kelas 6. Setelah mencicipi manisnya, kultivator yang mendarat di pulau itu menjadi semakin energik, dan mereka menemukan tempat untuk duduk dan merenungkan kitab suci darah bersinar di loh batu. Lempeng batu di pantai adalah bagian pertama dari Blood Shining Scripture. Pulau pertama adalah bagian kedua, jadi pulau kedua harus menjadi bagian ketiga. Yang Kai dan Ku Huasang menemukan tempat untuk duduk, dan pikiran mereka tenggelam dalam tablet batu. Mereka menemukan bahwa itu adalah bagian ketiga, dan sekarang mereka bermeditasi. Dibandingkan dengan isi dari 2 bab sebelumnya, bab ketiga tidak diragukan lagi lebih mendalam dan rumit. Namun, kultivator yang mampu mencapai pulau kedua tidak akan memiliki bakat yang buruk. Memahami misteri bab ketiga tidak akan menjadi masalah. Satu-satunya bagian yang sulit adalah menyalurkan sutra memancar darah. Yang Kai tidak merasakan apa-apa ketika dia mencoba memahami sutra memancar darah. Tapi sekarang dia berada di pulau kedua, Yang Kai tiba-tiba menyadari bahwa semakin kuat blood ki seseorang, semakin besar keuntungan yang akan didapat seseorang dalam mengolah sutra memancar darah. Ini tidak sulit untuk dipahami. Bagaimanapun, sutra memancar darah adalah metode kultivasi yang terkait dengan dao darah. Secara alami, itu membutuhkan ki darah yang kuat. Setelah menemukan ini, Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Sebelumnya, dia mengira murid tanah darah memiliki dasar dalam dao darah, jadi dia pasti akan memiliki keuntungan unik dalam memahami sutra memancarkan darah. Sekarang sepertinya dia adalah orang yang benar-benar diberkati oleh surga. Dengan kekuatan asal ras naga, darah naga murni mengalir di tubuhnya. Ketika dia menggunakan seni naga, dia bisa berubah menjadi tubuh setengah naga yang panjangnya lebih dari 200 kaki. Membandingkan dengan ki darah yang kuat, tingkat kultivator yang sama, mungkin tidak ada yang bisa membandingkannya dengan Yang Kai. Bahkan para murid dari Great Thousand Bloodlands harus menghormatinya. Tiba-tiba, jelas bahwa ketika dia berada di pulau pertama, dia dan Ku Huasang mulai memahami sutra memancar darah bersama-sama, tetapi dia memahaminya jauh lebih awal daripada Ku Huasang. Sebagai murid inti dari Sekte Yin Yang Cave Heaven, bakat dan persepsi Ku Huasang juga merupakan yang teratas di 3000 dunia. Kalau tidak akan ada pencapaian seperti itu hari ini. Tetapi dalam hal memahami sutra memancar darah, Yang Kai masih lebih cepat darinya. Yang Kai tidak terlalu memperhatikan sebelumnya. Sekarang tampaknya bukan karena bakat dan persepsi Yang Kai jauh lebih baik daripada Ku Huasang, tetapi ki darah yang sangat kuat di dalam tubuh memberi Yang Kai beberapa keuntungan alami dalam memahami sutra memancar darah. Tidak hanya Ku Huasang, tetapi juga Pei Wongsuan dari surga 10.000 iblis. Kemajuan Pei Wongsuan mirip dengan Ku Huasang, sedikit di belakang, tetapi tidak lebih dari secangkir teh. Tidak lama setelah mereka berangkat dari pulau pertama, Pei Wongsuan juga berangkat, dan setelah mereka tiba di pulau kedua, Pei Wongsuan juga dengan cepat tiba. Saat pikiran Yang Kai melayang, tiba-tiba ada fluktuasi kekuatan yang tidak normal dari samping. Dia dengan cepat membuka matanya dan melihat seorang kultivator tidak jauh dengan udara panas mengepul keluar dari kepalanya. Seperti roti kukus dari sangkar, kulit yang terbuka di permukaan tubuhnya juga berwarna merah darah, dan urat biru di lehernya menonjol, terlihat sangat menakutkan. Bukan ini intinya, kuncinya adalah dari ratusan juta pori-pori di tubuh orang ini menyembur keluar kabut darah tebal. Dalam sekejap mata, orang ini dikelilingi oleh kabut merah darah. Perubahan menjadi ras iblis. Seseorang berseru, wajahnya penuh ketakutan, dengan cepat berdiri dan menjauh dari pria itu. Wajah Yang Kai dingin, dan dia tahu bahwa orang ini benar. Orang ini berlatih sutra memancar darah untuk menjadi ras iblis. Jika dia tidak menemukan cara untuk memperbaiki keadaan, itu adalah bencana. Tapi saat ini, siapa yang bisa peduli dengan orang lain? Di bawah pengawasan orang banyak, hanya dalam 3 napas pendek, jeritan menyedihkan tiba-tiba datang dari kabut darah tebal. Kabut darah meledak di tanah, memperlihatkan sosok yang menyedihkan dari orang itu. Selamatkan aku. Wajah pria itu kuyuh, dan tubuhnya kurus, mengulurkan tangannya untuk meminta bantuan. Tepat saat suaranya jatuh, garis darah keluar dari tubuhnya, seperti ribuan garis merah kecil, melesat ke segala arah. Kemudian, kepalanya terkulai, dan dalam sekejap, dia berhenti bernapas. Di pulau kecil, semua orang melihat pemandangan ini dengan ngeri. Setelah orang ini gagal menjadi ras iblis, esensi daging dan darahnya dengan cepat menghilang, mengubahnya menjadi mayat kurus berbentuk manusia. Dari sini, orang dapat melihat betapa menakutkannya sutra pemancar darah yang tidak dapat dihancurkan.
Ini adalah pertama kalinya seseorang menjadi ras iblis saat berlatih sutra memancar darah. Selain itu, tidak ada yang pernah melihat kematian yang begitu menyedihkan, dan untuk sesaat, mereka semua merasakan ketakutan. Ceritan lain datang. Semua orang menoleh untuk melihat, dan melihat bahwa orang lain telah menjadi ras iblis. Darah Qi menyembur keluar dari tubuhnya, dan tubuhnya yang semula penuh dengan cepat menyusut. Daging dan esensi darahnya berubah menjadi kabut darah yang sepenuhnya menyelimuti dirinya. Setelah beberapa saat, kabut darah meledak, dan garis darah yang tak terhitung keluar dari pori-pori pria itu, mengubahnya menjadi mayat kering. Dalam waktu singkat, dua orang telah menjadi ras iblis, dan keduanya telah mati. Ini membuat semua orang menyadari bahwa sutra memancar darah bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan oleh sembarang orang. Satu kesalahan bisa menyebabkan kematian. Sebelumnya, di pantai dan di pulau pertama, tidak ada yang menjadi ras iblis karena mereka belum mencapai titik kritis. Di pulau kedua, kekuatan sutra memancar darah terungkap. Beberapa orang mengerutkan kening, dan mau tidak mau ingin mundur. Meskipun dua orang yang meninggal tidak terkenal, untuk dapat datang ke sini, mereka tidak diragukan lagi adalah murid elit dari beberapa faksi besar. Bahkan jika mereka bertemu dengan kemalangan seperti itu, jika mereka melanjutkan, mereka mungkin mengikuti jejak orang yang mati sebelumnya. Saya keluar. Seseorang tidak bisa menahan tekanan. Dengan bakat dan pemahamannya, dia mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik jika dia melanjutkan. Dia bergumam, omong kosong apa warisan Dao darah. Aku tidak menginginkannya. Untuk bisa datang ke sini, dia sudah menerima 2 hadiah. Jika dia segera kembali, dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Apalagi jika dia terus tinggal di sini, dia pasti akan menghabiskan waktu. Jika dia punya waktu, dia mungkin juga menjelajahi tempat lain. Siapa tahu, dia mungkin bisa mendapatkan lebih banyak. Orang ini sangat menentukan. Saat dia berbicara, dia kembali ke tempat dia datang. Mengedarkan sutra memancar darah, dia mendesak kabut darah untuk menutupi tubuhnya dan berjalan menuju pulau pertama. Namun, begitu dia melangkah ke danau darah, kabut darah di sekitarnya sepertinya ditarik oleh sesuatu dan langsung diserap oleh danau darah. Tanpa kabut darah yang melindungi tubuhnya, dia tidak bisa menahan kekuatan hisap dari danau darah. Sebelum dia menyadari apa yang terjadi, dia tenggelam ke dalam danau. Bahkan tidak ada percikan. Sekelompok orang tercengang. Orang itu bisa datang ke pulau kedua dengan selamat. Jelas, dia memiliki tingkat kemampuan tertentu. Dia telah memahami bagian kedua dari sutra memancar darah, tetapi dia meninggal dalam perjalanan kembali tanpa alasan. Semua orang melihat dengan jelas bahwa kabut darah yang melindungi tubuhnya tidak hilang dengan keinginannya sendiri. Itu diserap oleh danau darah. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dalam perjalanan ke sini. Seolah-olah danau darah tidak mengizinkannya untuk kembali ke tempat dia datang. Tuan Dewa Sue Yao bukanlah orang yang baik ketika dia masih hidup. Bagaimana mungkin tanah warisan yang dia dirikan menjadi tempat di mana orang bisa datang dan pergi sesuka mereka? Terdengar tawa dingin. Itu adalah Pei Wengsuan dari surga 10.000 iblis. Seseorang dengan sopan menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saudaraku, maksudmu, mereka yang ingin kembali ke jalan mereka datang pasti akan mati." Pei Wengsuan dengan dingin mendengus dan berkata, "Saya tidak mengatakan itu. Namun, jika ada orang yang ingin kembali, Anda dapat mencoba. Saya juga ingin tahu apakah kembali ke tempat kita datang adalah kematian yang pasti. Siapa yang bisa memuaskan keingintahuanku? Aku bisa berterima kasih padanya. Apa gunanya berterima kasih padanya? Jika ada yang salah, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Dengan contoh orang lain di depannya, siapa yang berani mencoba? Meskipun tidak ada cara untuk memastikannya, kata-kata Pei Wengsuan bukannya tidak masuk akal. Karena ini adalah warisan darah tanah Dewa Sue Yao, secara alami tidak mungkin bagi orang untuk datang dan pergi sesuka hati. Seorang wanita memucat dan berkata, "Bukankah itu berarti kita hanya bisa terus maju?" Jika dia tahu bahwa kembali ke tempat mereka datang akan sangat berbahaya, dia pasti tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Dia awalnya berencana untuk pergi segera setelah mendapatkan manfaat yang cukup, tetapi sekarang sepertinya dia tidak bisa pergi bahkan jika dia mau. Dan sekarang, tampaknya hadiah di pulau kecil itu hanyalah umpan, memikat kultivator lebih dalam ke danau darah, memaksa mereka untuk terus maju dan memasuki istana di tengah danau untuk menjelajah. Wajah Yang Kai menjadi gelap. Dia juga terpikat, tetapi yang menariknya bukanlah warisan darah, tetapi inti dari hadiahnya. Kamu juga bisa memilih untuk tinggal di sini. Pei Wengsuan terkekeh dan tidak berkata apa-apa lagi, terus memahami kitab radiasi darah.
Tetapi semua orang tahu bahwa apa yang dia katakan tidak dapat diandalkan. Jika mereka tinggal di sini, tidak ada jalan keluar, dan mereka hanya akan terjebak sampai mati. Mereka tidak bisa tinggal di sini selamanya, bukan? Tetapi jika mereka terus maju, mungkin ada peluang untuk bertahan hidup. Dapat dikatakan bahwa begitu mereka menginjakkan kaki di pulau pertama, tidak akan ada jalan kembali. Bahaya hidup dan mati memaksa mereka untuk terus maju. Yang terpenting, Dewa Sueyao adalah pria yang licik. Tidak sulit untuk mencapai pulau pertama, dan 80% kultivator bisa melakukannya. Itu mudah, dan mereka bahkan akan diberi hadiah. Semua orang berusaha keras untuk mencapai pulau itu, tetapi sekarang mereka semua terjebak. 4249. Tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, Yang Kai tidak akan menyerah di tengah jalan. Meskipun dia tergoda oleh hadiah Neidan, dia penuh darah dan memiliki keuntungan alami ini. Bahkan jika dia tidak bisa lewat, maka orang-orang di sini takut harus menunggu kematian. Beralih untuk melihat Ku Huasang, mata pihak lain juga tegas. Dapat dikatakan bahwa mayoritas kultivator tidak akan mudah mundur. Hanya sebagian kecil kultivator yang ingin kembali ke jalan mereka datang. Lagi pula, untuk dapat mencapai apa yang mereka miliki hari ini, siapa di antara kultivator yang hadir yang tidak memiliki hati yang teguh dan teguh? Yang mana tidak mengalami banyak kehidupan dan kematian. Jika ada kemunduran yang membuat mereka melarikan diri, mereka tidak akan berkultivasi ke puncak alam kaisar. Menutup matanya lagi, Yang Kai terus memahami kitab suci memancar darah ketiga. Ada orang yang terus-menerus pergi dan bergegas ke pulau ketiga, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, tingkat korban jelas lebih besar. Banyak kultivator yang dapat dengan mudah mencapai pulau pertama dan kedua telah jatuh dalam perjalanan ke pulau ketiga. Setelah waktu yang lama, Yang Kai membuka matanya dan mengintegrasikan esensi dari kitab suci yang memancar darah pada 3 loh batu. Dia mengaktifkan metode Blood Radiating Scripture, dan tubuhnya segera meledak menjadi kabut darah emas. Mengangguk sedikit, Yang Kai merasa bahwa dalam kondisinya saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk melewati danau darah dan menginjakkan kaki di pulau ketiga. Berbalik, Ku Huasang masih bermeditasi. Ketika Yang Kai sedang mempertimbangkan apakah akan menunggunya sebentar, Ku Huasang tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Saudara muda, tidak apa-apa." Yang Kai mengangguk. Ku Huasang berkata, "Saudara muda pergi dulu, aku akan datang nanti, tidak perlu menungguku." Yang Kai melihat ke arah pulau ketiga dan menggelengkan kepalanya perlahan, "Tidak, ayo pergi bersama." Ku Huasang jelas tidak menyangka dia akan menjawab seperti ini. Dia berkedip dan berkata dengan wajah tergerak, "Saudara muda, kamu sangat baik padaku." Yang Kai sedikit berkeringat dan berkata, "Saya hanya berpikir bahwa warisan Raja Iblis Darah tidak sesederhana itu. Ada baiknya membiarkan orang lain mencoba air terlebih dahulu." Ku Huasang bersandar pada Yang Kai, sedikit mengangkat kepalanya, dan berkata dengan suara centil, "Kakak senior benar-benar ingin memberikan dirinya kepada Anda, apa yang harus saya lakukan?" Yang Kai pura-pura tidak mendengarnya dan berkata, "Kakak senior, jangan terlalu impulsif. Lebih penting bagimu untuk segera memahaminya." "Bagus, bagus, bagus." Ku Huasang terus mengangguk, terlihat seperti gadis yang baik, "Aku akan mendengarkan apapun yang kamu katakan." Mengatakan demikian, dia menutup matanya dan terus merenungkan kitab suci yang memancar darah. Yang Kai tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi dia mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, masih ada orang yang datang dari pantai. Masih banyak orang di pulau pertama, dan setidaknya ada 300 atau 400 orang di pulau kedua. Namun, hanya ada 5 atau 6 orang di pulau ketiga. Murid-murid dari Great Thousand Bloodlands ada di antara mereka. Yang Kai harus menghela nafas dengan emosi. Dasar darah ini berbeda. Kultivator di sini jelas bukan hanya Ku Huasang dan Pei Wengsuan. Pasti ada orang lain yang datang dari Enclave yang terberkati. Namun, para murid dari Great Thousand Bloodlands masih bisa memimpin di mana-mana, menunjukkan latar belakang mereka yang baik. Mungkin, dia benar-benar bisa menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di istana di tengah danau untuk menjelajah. Yang Kai tidak khawatir bahwa dia akan mengambil kesempatan dan mengambil warisan darah dari Raja Iblis Darah. Belum lagi apakah ada warisan darah di istana di tengah danau, kalaupun ada, ujiannya tidak akan pernah sesederhana itu. Seperti yang dia katakan tadi, penggerak pertama mungkin tidak menguntungkan. Meskipun menempati keuntungan waktu, mungkin juga membuka jalan bagi para pendatang baru. Setelah menunggu hampir 2 jam, Ku Huasang membuka matanya. Matanya yang indah lembut seperti air. Dia berkata dengan lembut, "Adik laki-laki cemas. Tidak buruk." Yang Kai tidak memandangnya, bangkit dan berkata, "Ayo pergi." Ketika mereka datang ke pantai bersama,
Yang Kai mengaktifkan kitab suci penerangan darah dan menginjak danau darah. Saudara muda, hati-hati. Saya tidak ingin menjadi janda ketika saya masih muda. Ku Huasang berkata di samping. Yang Kai terhuyung-huyung dan hampir membuat kesalahan dalam pengoperasian metode kultivasi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ku Huasang dengan ganas. Dia terkikik, semburan bunga, dan pesonanya hampir menetes seperti air. Seorang kultivator di sebelahnya tidak tahu dari kekuatan mana dia berasal. Dia melihatnya secara langsung dan jatuh ke danau darah dengan percikan. Tidak ada suara. Ku Huasang berhenti tertawa dan tampak polos. Yang Kai menghela nafas, ayo pergi. Ku Huasang mengangguk dan menginjak danau darah di depannya. Riak di bawah kakinya bergoyang dan dia melangkah dengan kuat di danau. Melihat ke belakang, dia berkata kepada Yang Kai dengan main-main, saudara muda, Anda harus mengikuti dengan cermat. Yang Kai hanya bisa mencibir saat dia mengikuti di belakangnya dan berangkat menuju pulau ketiga. Tapi segera Yang Kai tidak bisa tertawa, dan bahkan matanya tidak berani melihat ke depan. Alasan utamanya adalah Ku Huasang, wanita gila ini, tidak tahu apakah itu disengaja atau tidak. Dia berjalan di depannya dengan lekuk anggun, yang membuat orang berfantasi. Yang Kai tidak tahan. Dia mengejar beberapa langkah dan berjalan berdampingan dengannya. Ini sangat melegakan. Pulau kedua masih hanya berjarak 100 meter dari pulau ketiga. Selama kitab suci penerangan darah tidak salah dan mempertahankan kabut darah di permukaan tubuh, Anda dapat dengan aman melewati danau darah. Dalam waktu kurang dari secangkir teh, keduanya mendarat di pulau ketiga. Saat ini, di pulau ketiga ini, hanya ada selusin orang. Lapisan tes eliminasi ini, semakin sulit, dan semakin sedikit orang yang bisa lulus dengan aman. Setelah tiba di sini, Yang Kai, yang selama ini tenang, akhirnya merasa sedikit gugup. Menurut perhitungannya, hadiah di pulau ketiga ini kemungkinan adalah inti monster kelas ke-7. Meski peluangnya tipis, masih ada secercah harapan. Di depan keduanya, 3 meja bundar muncul lagi. Yang Kai memandang ketiga Neidan itu. Untuk sementara, dia tidak bisa memilih. Ketika dia ragu-ragu, fluktuasi energi aneh tiba-tiba datang dari samping. Yang Kai menoleh dan melihat Ku Huasang dengan mulut kemerahan, menatap Neidan Monster Beast di telapak tangannya, dan matanya yang indah terkejut dan bahagia. Neidan ini adalah Neidan kelas 7. Dan dari aura yang terpancar, itu adalah merupakan Neidan elemen yang berharga. Yang Kai tampak tercengang. Meskipun dia juga merasa bahwa hadiah dari Neidan kelas 7 mungkin muncul di pulau ketiga, dia tidak menyangka bahwa itu akan benar-benar muncul di depannya, dan Ku Huasang yang mendapatkannya. Letakkan. Yang Kai dengan cepat mentransmisikan. Ku Huasang tiba-tiba kembali sadar dan melihat ke atas. Dia melihat bahwa lebih dari selusin orang di depannya melihat ke sisi ini. Jelas, dia juga memperhatikan fluktuasi energi dari Neidan kelas 7. Mereka semua tampak terkejut dan serakah. Neidan kelas 7. Itu sesuatu yang bernilai 100 juta hingga 200 juta. Yang Kai telah membayar lebih dari 200 juta untuk menukarkan yuan yang profound ginseng di pameran dagang. Dengan kata lain, atribut yang Neidan yang didapat Ku Huasang bernilai setidaknya 200 juta pil Open Heaven. Sangat mudah didapat, bahkan jika dia berasal dari negeri ajaib Yin Yang, dia merasakan kejutan besar menghantam dirinya sendiri. Sampai Ku Huasang memasukkan Neidan kelas 7 ke dalam cincin luar angkasa, matanya perlahan pulih. Diperkirakan mereka yang memperhatikannya juga menyadari bahwa Ku Huasang tidak mudah diprovokasi, jika tidak, mungkin mereka akan segera merampoknya. Dirangsang oleh ini, Yang Kai juga menggosok tangannya, mengambil napas dalam-dalam, dan meraih tirai tipis di tangan kirinya. Ketika dia menarik tangannya dan merentangkan telapak tangannya, harapannya berubah menjadi kekecewaan. Ini bukan Neidan kelas 7, bahkan bukan kelas 6, tapi kelas 5. Yang Kai hampir muntah darah. Ini juga merupakan pulau ketiga. Dia benar-benar memberi dirinya hadiah dari seorang Neidan kelas 5. Bukankah ini lelucon? Bahkan jika itu adalah kelas 6, dia bisa menerimanya dengan sembarangan. Dibandingkan dengan panen Ku Huasang, Neidan kelas 5 miliknya dapat langsung dibuang. Namun, setelah dipikir-pikir, meskipun ini adalah pulau ketiga, Neidan kelas 7 tidak begitu mudah untuk muncul. Ku Huasang bisa mendapatkannya, dan yang lain mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan Neidan kelas 7. Mungkin dia menyadari kehilangan Yang Kai. Ku Huasang berbisik, saudara muda Yang, apakah Anda menginginkan Neidan itu? Saya dapat memberikannya kepada Anda. Berikan padaku. Yang Kai menatapnya dengan takjub. Itu adalah kelas 7 yang Sing Neidan. Bagaimana itu bisa diberikan? Di negeri ajaib Yin Yang, pasti ada lebih dari satu orang kuat yang membutuhkan sumber daya semacam ini.
Dapat dikatakan bahwa selama Ku Huasang membawa kembali Nei dan kelas 7 ini, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ku Huasang berkata, apakah kamu tidak membutuhkan sumber daya kelas atas? Belum lagi dia dan Yang Kai sudah saling kenal di alam kosmologis besar, dan tahu bahwa Yang Kai telah memadatkan kekuatan kelas atas. Sekarang keberadaan Yang Kai telah memasuki penglihatan banyak kekuatan utama dan diperhatikan oleh mereka. Selama beritanya sedikit terinformasi dengan baik, Anda bisa mendapatkan informasi ini. Yang Kai sedikit terkejut dan tertawa, terima kasih kakak senior, tapi aku tidak membutuhkan Nei dan ini lagi. Jika sebelum berpartisipasi dalam pameran dagang, Yang Kai mungkin telah mempertimbangkan untuk menukar Yang Xing Nei dan kelas 7 ini dengan Ku Huasang, tetapi sekarang Yang Kai telah berhasil memadatkan elemen Yang Nei dan ini tidak berguna baginya untuk saat ini. Meskipun mungkin diperlukan untuk promosinya ke Open Heaven tahap selanjutnya di masa depan, itu mungkin akan memakan waktu yang lama. Hal yang begitu berharga, bagaimana dia bisa mengambilnya dari orang lain secara gratis? Namun, Ku Huasang mengatakan bahwa dia akan memberikan Nei dan ini kepadanya, yang membuatnya sedikit tersentuh. Dia berpikir bahwa wanita ini tidak akan benar-benar menyukainya, kan? Tapi sekarang masa depannya suram, dan dia tidak tahu kapan dia akan mengalami banyak penindasan. Ku Huasang bukan orang yang tidak punya otak, bagaimana dia bisa melihat dirinya sendiri saat ini? Begitukah? Ku Huasang mengangguk. Kalau begitu aku akan menyimpannya untuk saat ini. Jika kakak muda membutuhkannya di masa depan, jangan ragu untuk mencariku kapan saja. Melirik Yang Kai dengan senyum malu-malu, dia melanjutkan, tidak hanya Monster Core, tapi aku juga bisa memberikan diriku padamu. Batuk-batuk-batuk, Yang Kai hampir mati tersedak oleh air liur, Yang Kai tidak tahan dengan Ku Huasang yang begitu berani dan panas. Melihatnya, dia merasa seperti melihat Sun King Luo. Gaya dari Ratu Iblis yang memikat bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh siapapun. Menunjuk ke depan, dia berkata, pertama pahami kitab suci yang memancar darah ini, Raja Iblis darah ini tidak sakit, mengapa kamu membuat ujiannya begitu rumit? Sambil menggelengkan kepalanya sebentar, dia berjalan menuju tablet batu. Di belakangnya terdengar tawa Ku Huasang. Lempeng batu itu tidak kecil, tetapi tidak banyak orang yang datang ke pulau ketiga. Yang Kai dan Ku Huasang menemukan tempat untuk duduk seperti biasa, membenamkan pikiran mereka di tablet batu, dan segera menyadari bagian keempat dari kitab suci yang memancar darah, dan banyak misteri halus mengalir ke dalam pikiran. 4250. Keduanya duduk selama kurang dari 6 jam. Sementara mereka berada di tengah pemahaman, mereka tiba-tiba mendengar lolongan panjang. Kemudian, seseorang tertawa terbahak-bahak. Aku sudah memahaminya, aku sudah memahaminya. Warisan iblis darah adalah milikku. Tawanya nakal dan sombong. Karena gangguan ini, semua kultivator yang bermeditasi di bawah prasasti batu tidak bisa tidak membuka mata mereka dan melihat ke depan. Mereka melihat murid dari tanah berdarah 1000 besar tertawa liar ke arah langit sementara kabut berdarah melonjak di sekelilingnya, dan momentumnya mengejutkan. Pada saat ini, dia tertawa ketika dia berjalan menuju danau darah. Matanya dipenuhi dengan kebijaksanaan. Selama dia melintasi bagian terakhir dari danau darah, dia akan dapat mencapai istana di tengah danau dan melihat warisan. Kabut hitam tiba-tiba melonjak dan berubah menjadi ular piton hitam pekat. Itu membuka mulutnya dan menggigit ke arahnya. Piton hitam itu seperti manusia hidup, dan demonikinya sangat menakjubkan. Murid dari tanah darah 1000 besar terkejut. Dia dengan cepat mundur, dan kabut darah di sekitarnya bergetar. Itu menggeliat dan berubah menjadi pedang panjang berwarna merah darah, yang menebas ke arah piton hitam. Dengan swoosh, piton hitam dipotong setengah oleh pedang darah. Namun, sebelum murid tanah darah 1000 besar bisa menghela nafas lega, cahaya hitam yang terbelah dua tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi ular kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menjulurkan lidah mereka dan menyerang ke arah murid dengan kecepatan kilat. Murid dari tanah darah 1000 besar menggeram. Dia menggunakan kedua tangan untuk membentuk segel tangan, dan pedang darah langsung berubah menjadi ribuan pedang. Dia dengan cepat mundur dan berteriak, tebas, tebas, tebas. Ular hitam disayat dan diubah menjadi ki iblis. Pedang darah juga menghilang dalam waktu yang sangat singkat. Setelah semua ular hitam dibunuh, kabut darah di sekitar murid tanah darah 1000 besar jauh lebih tipis. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap ke arah tertentu. Pei Wongxuan, apa yang kamu lakukan? Serangan tadi terlalu jelas. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa itu adalah Pei Wongxuan dari langit 10.000 iblis. Dia kaget dan marah. Pei Wongxuan duduk diam dan menatapnya dengan dingin. Aku hanya tidak menyukaimu. Murid Great Chiliocosm Bloodline itu jengkel.
Meskipun dia cukup kuat, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Pei Wongxuan. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, saya, Zhou Yi, akan mengingat hadiah dari saudara Pei hari ini. Saya pasti akan membalas Anda dengan murah hati di masa depan. Kata-katanya menyiratkan bahwa dia akan membalas dendam di masa depan. Dia akan berangkat menuju istana di tengah danau setelah dia mengucapkan kata-kata kejam ini. Tanpa diduga, dia baru saja mengambil langkah ketika Pei Wongxuan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak mencoba bergerak? Salah satu kaki Zhou Yi terangkat ke udara, tapi dia benar-benar tidak berani mendarat. Tatapannya tertuju pada Pei Wongxuan saat dia bertanya, apa maksud saudara Pei? Dia dapat merasakan bahwa aura Pei Wongxuan telah mengunci dirinya dengan kuat, dan Pei Wongxuan seperti seekor citah yang akan menerkam mangsanya dan dapat melancarkan serangan kapan saja. Ini menyebabkan bola api kemarahan di hatinya tampak seperti gunung berapi yang akan meletus, dan itu meremas dengan tidak nyaman. Pei Wongxuan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda diam-diam pergi setelah memahami sutra menghangatkan darah, saya tidak akan repot-repot mencari masalah dengan Anda. Namun, Anda dengan sengaja mengeluarkan lolongan panjang itu untuk mengganggu keadaan pikiran saya, menyebabkan semua masalah dan upaya saya sebelumnya sia-sia. Apakah Anda pikir saya mudah diganggu? Zhou Yi menggertakkan giginya dan berkata, saya sangat gembira sekarang dan tidak bisa mengendalikan diri. Itu tidak disengaja. Pei Wongxuan mencibir, saya memiliki penilaian sendiri apakah itu disengaja atau tidak. Tidak ada gunanya bagi Anda untuk berdalih. Zhou Yi berteriak, lalu apa yang diinginkan saudara Pei? Tidak. Pei Wongxuan dengan malas meregangkan lehernya dan berkata, selama kamu berdiri di sana dengan tenang dan menungguku untuk memahami sutra pembakaran darah, kamu dapat berangkat bersamaku. Zhou Yi sangat marah. Sejak dia tiba di Blood Lake, dia telah memimpin dalam setiap aspek. Sekarang, dia memimpin di tahap akhir. Ada banyak orang di sini, tetapi Pei Wongxuan sebenarnya ingin dia menunggu. Bagaimana dia bisa menerima ini? Jika itu masalahnya, semua upaya dan keuntungan sebelumnya akan sia-sia. Dia bersiap untuk berangkat terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan warisan Dewa Iblis Darah. Tidak peduli apa, orang yang memasuki istana di tengah danau terlebih dahulu akan memiliki beberapa keuntungan. Saudara Pei, apakah menurutmu aku mudah diganggu? Meskipun kamu adalah murid dari alam 10.000 iblis, kita belum membuka langit. Jarak di antara kita tidak terlalu besar. Jika saudara Pei benar-benar ingin menghentikan saya, maka saya harus bertukar beberapa gerakan dengan saudara Pei. Saya hanya takut ketika saatnya tiba, kita akan bertarung seperti burung kendi dan kerang dan itu hanya akan menguntungkan orang lain. Kata-kata Zhou Yi lembut dan keras. Itu adalah respon yang baik. Pei Wongxuan mencibir dan menunjuk orang-orang di sekitarnya. Jika itu yang Anda pikirkan, maka Anda salah besar. Mengapa Anda tidak bertanya kepada mereka apakah mereka setuju untuk membiarkan Anda berangkat lebih dulu? Zhou Yi menoleh dan benar saja, dia melihat banyak pasang mata menatapnya dengan niat jahat. Banyak dari mereka memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Jantung Zhou Yi berdetak kencang saat dia menyadari bahwa tindakannya barusan telah membuat marah semua orang. Ditambah dengan tindakannya sebelumnya, dia telah menjadi musuh publik nomor 1. Wajahnya langsung berubah menjadi hijau dan putih. Seperti yang dikatakan Pei Wongxuan, dia dengan sengaja mengeluarkan peluit panjang untuk mengganggu pemahaman orang lain tentang kitab suci yang memancar darah dan membuat mereka membuang lebih banyak waktu. Siapa yang mengira bahwa hal itu akhirnya akan menyerang dirinya sendiri dan menghambat langkahnya? Jika tidak ada yang melangkah maju, dia mungkin telah pergi, tetapi Pei Wongxuan telah membuatnya tetap tinggal. Bagaimana dia bisa pergi sekarang setelah dia disihir oleh Pei Wongxuan? Jika dia benar-benar mencoba memaksa keluar, dia akan segera dikepung dan diserang oleh semua orang. Berpikir demikian, Zhou Yi menggertakkan giginya dan berkata, baik, seperti yang dikatakan saudara Pei, saya akan menunggu Anda. Saya hanya berharap saudara Pei tidak akan terlalu lambat. Dia juga orang yang fleksibel. Dibandingkan dikepung dan diserang, dia hanya bisa menunggu dengan sabar. Bahkan jika semua orang memasuki istana bersama, dia masih memiliki kelebihannya sendiri. Lagi pula, dibandingkan dengan yang lain, pencapaiannya dalam dao darah jauh lebih tinggi. Pei Wongxuan tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu menunggu terlalu lama. Setelah keributan mereda, di pulau ketiga, selain Zhou Yi yang berdiri di sana dengan ekspresi jelek, yang lain terus memahami kitab suci yang memancar darah di dalam loh batu. Yang Kai terdiam. Dia awalnya ingin membiarkan orang lain menjelajahi istana terlebih dahulu, tetapi dengan campur tangan Pei Wongxuan, rencana itu hancur. Dia tidak bisa membiarkan orang lain memimpin,
dan menilai dari situasi saat ini, tidak cocok baginya untuk terlalu menonjol. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan diserang oleh yang lain. Awalnya, selain Zhou Yi dari Great Thousand Bloodlands, dia memiliki keuntungan terbesar. Ki darah yang kaya dan kuat memungkinkan dia untuk memahami kitab suci yang memancar darah dengan lebih mudah. Dapat dikatakan bahwa dia hanya membutuhkan 2 jam lagi untuk sepenuhnya memahaminya. Tapi sekarang, sepertinya dia harus tetap low profile. Benar saja, setelah 2 jam, dia telah sepenuhnya memahami bagian keempat dari kitab suci yang memancar darah. Kembali di pulau ketiga, Yang Kai telah menemukan bahwa semakin kuat ki darah seorang kultivator, semakin mudah untuk mengolah kitab suci yang memancar darah. Sekarang dia ada di sini, perasaan ini bahkan lebih jelas. Dia berpura-pura bahwa dia masih memahami kitab suci yang memancarkan darah sambil diam-diam memantau sekeliling dengan divine sense-nya. Zhou Yi masih berdiri di sana, tidak berani bertindak gegabah karena takut diserang. Namun, seiring berjalannya waktu, ekspresinya menjadi semakin jelek. Pada saat ini, dia seharusnya menjelajahi istana di tengah danau, tetapi Pei Wangsuan memaksanya untuk tinggal. Bagaimana mungkin dia tidak merasa kesal? Sayangnya, dia telah membuat marah semua orang sebelumnya, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Selama waktu ini, orang-orang datang ke pulau ketiga satu demi satu, tetapi jumlahnya tidak banyak. Mungkin kultivator yang datang ke sini adalah yang terbaik dari yang terbaik. Bu Lianzong ada di antara mereka, tetapi keempat junior brother dan junior sisternya tidak terlihat. Mereka seharusnya tinggal di pulau kedua. Setelah 6 hingga 8 jam lagi, Yang Kai tiba-tiba melihat seorang pria pendek diam-diam menyipitkan matanya, di belakangnya ada secercah cahaya saat dia melihat sekeliling. Dia tidak bisa menahan tawa. Orang ini, seperti dia, seharusnya mengintegrasikan kitab suci yang memancar darah dan memenuhi syarat untuk pergi ke istana di tengah danau, tetapi dia tidak segera menunjukkannya. Jelas, dia punya rencananya sendiri. Diam-diam menghela nafas, kultivator yang bisa datang ke pulau ketiga ini benar-benar naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Pei Wangsuan dan Ku Huasang masih memahami. Pria pendek ini sudah memahaminya secara menyeluruh. Saya tidak tahu dari murid mana dia berasal. Setelah 1 jam lagi, Pei Wangsuan tiba-tiba meludahkan seteguk udara keruh, membuka matanya, dan memuji, kitab suci memancar darah Dayan yang tidak dapat dihancurkan, sangat luas dan mendalam. Dengan mengatakan itu, dia berdiri dan melirik kultivator yang masih berkumpul di sekitar tablet batu. Sebuah tatapan membunuh melintas di matanya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju danau darah. Jika memungkinkan, dia ingin membunuh semua orang di sini, dan kemudian perlahan-lahan menjelajahi istana di tengah danau sendirian, tetapi dia juga tahu bahwa tidak realistis untuk ingin membunuh semua orang di sini. Zhou Yi, yang telah menunggu lama, melihat bahwa dia mulai bergerak, dan dia juga melangkah maju untuk mengikuti. Saat berikutnya, Yang Kai memperhatikan bahwa pria pendek itu juga bangkit, dan ada 3 atau 4 orang yang berdiri bersamanya. Semua orang saling memandang dan diam-diam mengalihkan pandangan mereka. Pada saat ini, 5 atau 6 orang pergi ke istana di tengah danau, yang secara alami menarik perhatian banyak orang. Mereka mendongak dan menunjukkan tatapan iri. Yang Kai memandang Ku Huasang dengan wajah bingung. Menurut alasannya, Ku Huasang juga harus baik. Terlihat alisnya berkerut. Jelas, dia masih tenggelam dalam meditasi, seolah-olah dia telah menghadapi beberapa masalah. Yang Kai sedikit bingung. Dia adalah murid inti dari Gua Surga Yin Yang, dan kekuatan terkondensasi dari tingkat ke-6 adalah yang teratas. Bagaimana dia bisa begitu lambat? Memikirkannya dengan hati-hati, saya pikir itu mungkin terkait dengan jenis kelaminnya. Dia seorang wanita, fisiknya yin, dan darahnya tidak begitu kuat. Mungkin karena ini kemajuannya lebih lambat daripada yang lain. Melihat seluruh pulau ketiga, kecuali Ku Huasang, tidak ada wanita kedua. Ku Huasang tidak lebih lambat dari yang lain. Setengah jam setelah Pei Wangsuan dan yang lainnya berangkat, dia akhirnya membuka matanya dan menatap Yang Kai dengan kasih sayang. Yang Kai mengangkat tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Yang Kai merasa sedikit takut dengan wanita ini. Ketika berada di alam kekosongan besar, Yang Kai tidak merasakan apa-apa, tetapi hari ini, dia tidak tahu mengapa Ku Huasang menjadi begitu agresif. Bagus. Ku Huasang mengangguk. Keduanya berjalan berdampingan menuju danau darah, mendesak kitab suci memancar darah yang tidak dapat dihancurkan, dan kabut darah di permukaan tubuh segera melonjak untuk melindungi diri mereka sendiri. Melangkah ke danau darah, gangguan dari danau darah beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya.
Sangat mudah untuk membayangkan bahwa jika dia tidak mengintegrasikan kitab suci yang memancar darah pada keempat loh batu, dia tidak akan dapat melewati tempat ini dengan aman.